Ada Pak, ada. Ada ya, silakan kita nonton dulu sejenak Customer Journey Map. Workshop. The Customer Journey Workshop is a process of laying out the steps a customer takes, along with the series of touch points and feelings your customer has towards your product or service. Nah, jadi Customer Journey Map itu dari yang awalnya awareness ya. Jadi dari yang awalnya nyobain aplikasi kita kan awalnya nggak tahu kan, awalnya nggak tahu aplikasi kita, kemudian dia akan berjalan gitu ya, sampai akhirnya dia suka dan dia akan merekomendasikan aplikasi kita ke orang lain, atau game, merekomendasikan game kita ke orang lain. Nah, ini nggak terjadi secara magic gitu ya, orang nyoba terus akhirnya merekomendasikan, ini bisa kita rencanakan. Bahkan harus kita rencanakan gitu. Di mana titik sentuhnya, touch point, sehingga di titik sentuh itulah customer itu yang awalnya mungkin merasa bingung. Salah, sebelum bingung ada lagi namanya customer itu punya problem, burden gitu ya, punya problem di pundaknya. Kemudian dikasih lihat aplikasi kita, kemudian dia bingung nih aplikasi apa. Pas dia coba, kok menjawab permasalahan saya, kemudian dia coba lagi, kok cara makanya gampang, dia coba lagi, akhirnya masalah saya selesai, kemudian dia coba lagi, saya mau menyarankan aplikasi ini atau game ini supaya orang lain juga mau mainkan. Nah itu disebut dengan customer journey gitu ya. Kalau kita lanjutkan lagi, a journey mapping workshop helps companies do 3 things. 1. Facilitate a common understanding between team members. 2. Identify the gaps in the customer experience. And 3. Explore potential new opportunities. Oke. Oops, agak mundur dikit. Nah. Explore potential new opportunities. Karena bikin aplikasi ini kan nggak sendirian, kita satu tim ya, satu tim berkelompok. Nah, dengan adanya Customer Journey Map, tim itu apa tadi chatnya apa? Oh siap, sudah saya akses ya. Dengan Customer Journey Map, tiap programmer itu tahu tujuan akhirnya apa gitu. Dia tahu experience seperti ini yang ingin dihadirkan lewat aplikasi. Gitu ya. Jadi nomor 1 adalah facilitate a common understanding antar developer. Tidak hanya antar developer, tapi juga dengan jajaran manajemen. Nah, yang kedua, identify gaps in the customer experience. Karena kita sudah mendefine experience-nya, ingat ya, tahapan kedua dari design thinking adalah define gitu. Karena kita sudah mendefine experience-nya. Experience nanti kayak gini dari awal sampai akhir. Dengan diletakkan di customer map journey ini, kita jadi tahu gaps-nya apa. Ada celah-celah yang kosong. Apa yang harus kita isi dari celah kosong itu. Gitu. Karena dia sifat map-nya itu panjang lebar, maksudnya jadi kayak tabel gitu ya. Yang kolomnya ada beberapa, row-nya ada berapa. Ya nanti kelihatan ada gaps-nya di mana gitu. Yang ketiga adalah opportunities. Setelah kita petakan, kita bisa melihat ada peluang-peluang lain yang bisa kita ambil. Dengan menghadirkan fitur-fitur baru yang mungkin sebelumnya kita nggak kepikiran. Ya. Itu yang target dari customer map journey ini. Opportunities. In order to build products your customers love, you need to understand what they're experiencing when they interact with your product or service. In this video, we are going to be focusing on a high-level, end-to-end customer journey map. However, jadi ini dari awareness sampai follow up, sampai dia merekomendasikan aplikasi ini ke orang lain. Nanti kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apa yang membuat mereka ya, atau dia mau merekomendasikan aplikasi ini atau game ini ke orang lain.
Oke, saya kasih contoh saja. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, ini ada contoh customer journey map. Ya, tahap pertama adalah kita membuat yang namanya persona sederhana. Persona sederhana dari orang yang kita wawancarai. Di sini lagi azan, mungkin break azan dulu sebentar ya. Sebentar saja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan ini adalah membuat persona. Wah, alhamdulillah, Louis hadir lebih cepat hari ini nih. Nggak seperti minggu lalu nih. Oke, persona. Ya, pertama kita tentukan dulu persona dari empathy map yang udah kita buat ya. Ini saya kasih contoh, misalnya
Ini contoh dari Miro-nya ya, yaitu bagaimana Miro ini ceritanya pertama kali ingin mengenalkan produk Miro ke customer gitu ya. Nah, Miro mendefinisikan personanya itu adalah game changer. Nah, game changer ini kurang lebih profilnya seperti ini ya. Apa namanya, key goals-nya adalah jadi ada orang ya, persona itu seseorang yang dia bisa menginspirasi dan dia bisa mempengaruhi orang lain lah, bisa mengengage gitu orang lain. Kemudian dia itu ingin merubah cara orang lain bekerja, dalam artian bekerja sebagai sebuah tim ya. Dan dia ingin memastikan outcomes-nya itu actionable dan bisa dilaksanakan. Nah, burden dia sekarang adalah anggota tim tuh skeptik gitu. Skeptik, kemudian terjebak pada rutinitas ya, dan tidak punya waktu cukup untuk menyiapkan berbagai hal gitu. Ini yang jadi burden si orang itu gitu. Padahal dia pengen merubah cara orang bekerja. Dia ingin merubah cara orang bekerja supaya lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan kepada orang lain? Pertama ya, dia bisa mengedukasi timnya, dia bisa mempengaruhi stakeholders ya. Kemudian dia bisa juga mendukung tim pada saat pelaksanaan atau eksekusi. Nah, ini nomor 1 ya, langkah pertama adalah menentukan persona dulu, orangnya seperti apa. Kemudian yang kedua di sini outcome yang ingin dicapai oleh customer dari Miro ini. Jadi setelah dia menggunakan Miro, apa yang diharapkan dia dari Miro? Gitu. Pertama, bisa mendapatkan berbagai inisiatif, kemudian tim bisa lebih terlibat ya. Kalau tadi kan burden-nya tuh tim itu uring-uringan gitu ya, terjebak pada rutinitas. Sekarang tim bisa di-engage lebih baik, bisa terlibat lebih banyak, dan tim bisa memperlihatkan progres tanpa takut gitu, lewat Miro ini. Kemudian apa yang bisa dihindari? Apa yang bisa dihindari lewat Miro? Karena lewat Miro itu lebih mudah membuat perubahan, jadi tidak harus bercapek-capek, berlelah-lelah untuk membuat perubahan. Kemudian tidak perlu lagi mengajarkan cara menggunakan Miro, paling basic itu nggak perlu gitu. Dan tidak harus lagi melaporkan ke stakeholder secara frequently, secara sering, lebih sering, karena di Miro stakeholder sudah bisa lihat gitu kan, bisa lihat perkembangan dari tim. Nah, apa yang berubah di environment setelah mereka menggunakan Miro? Nah, sekarang jadi ada space untuk berkolaborasi. Jadi yang awalnya itu susah banget berkolaborasi antar tim itu. Sekarang jadi ada space secara virtual di Miro, bisa berkolaborasi. Kemudian teams bisa ngerjain bareng-bareng lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih sering. Dan hasilnya lebih inovatif. Dari burden, kemudian kedua ke outcome, itulah yang disebut dengan proses di antara dua itu yang disebut dengan customer journey map. Customer journey map. Nah, customer journey map ini biasanya ada beberapa stage atau langkah atau tahap. Pertama, bayangkan discovery. Jadi si persona tadi belum tahu Miro awalnya kan. Kemudian dia dikenalkan Miro. Dikenalkan Miro. Apa yang pertama kali persona ini lakukan sebelum ketemu Miro? Nah, yang pertama kali persona ini lakukan sebelum ketemu Miro adalah ya dia bekerja secara remote dengan tim. Gimana bekerja secara remote dengan tim? Ya bayangkan aja nggak ada
nggak ada Miro gitu. Jadi kerja tuh ya via WhatsApp, mungkin via email gitu kan. Nggak bisa berkolaborasi, yang ada tuh cuman saling ngasih laporan. Ini kemajuan saya, ini kemajuan kamu gitu. Tapi kerja masing-masing gitu kan. Yang terjadi adalah rarely collaborate. Karena nggak ada Miro, jadi kolaborasinya minim, hampir nggak ada gitu. Makanya dia pengen ada cara bisa berkolaborasi secara visual. Terus di mana si persona ini ketemu Miro? Lewat rekomendasi teman. Bro, ini ada namanya Miro, silakan coba gitu. Dan pada saat itu feeling si customer adalah pokoknya kayak gunung meletus gitu ya, pusing lah. Pusing gitu. Nah, ini 78, ini sebenarnya 78 tuh lebih ke actionnya ya. Kita nggak sampai ke action, baru ke konsepnya aja gitu ya. Nah, ini discovery-nya. Ini ada yang merekomendasikan kan di sini. Ada yang merekomendasikan, ini ada Miro, silakan coba. Ketika dari sini lanjut ke stage selanjutnya, wajahnya adalah penasaran. Pasti Miro itu apa? Jadi kan butuh trust, butuh percaya, ada yang meyakinkan bahwa Miro ini adalah ya, aplikasi yang bisa kamu andalkan gitu kan. Aplikasi yang kamu andalkan. Apa yang akhirnya membuat si persona tadi register dan bikin akun di Miro? Pertama adalah ya menjawab, kalau dia mau kita membangun trust pada orang lain, kita ketahui dulu apa pain dia adalah saya takut kalau saya pakai Miro, saya harus bayar dulu sebelum mencoba. Nah, ini ketakutannya. Makanya di actionnya adalah confirm free trial. Oh, kamu nggak harus bayar kok, kamu boleh nyoba dulu gitu. Kemudian ada juga keinginan, saya nggak mau pakai Miro karena saya nggak mau memberikan personal data saya. Terus kata Miro, oh ya udah, kamu bisa connect via social account. Nah, kalau social account kan Facebook itu kan nggak ngasih data kita ke orang lain. Facebook itu cuman memfasilitasi login aja. Facebook cuma ngasih tahu bahwa orang ini legit gitu ya. Orang ini memang legit, dia punya akun di Facebook dan orang ini menggunakan akun Facebook untuk login ke aplikasi Anda. Sehingga tidak ada personal data yang dikasih. Gitu ya. Kemudian saya juga ingin memahami, mengerti bagaimana Miro bisa membantu saya mengerjakan tugas saya dengan baik. Ini jawabannya ada di connect social account, kemudian nanti ada choose a plan gitu ya. Di plan ini dijelaskan bagaimana Miro bisa membantu kita, gitu ya, membantu si persona tadi. Berarti apa yang dibutuhkan harus ada dalam aplikasi. Oh, harus ada registration form, nanti harus ada balasan ke email, dan karena bisa confirm free trial, ya ada free templates di Miro-nya. Gitu ya. Tapi kan ini masih penasaran, masih belum jadi pengguna loyal gitu kan, masih belum pengguna loyal. Oleh karena itu kita naikkan lagi experience-nya di level di stage ketiga saat onboarding dan first use. Nah, saat onboarding first use, pasti kan pain-nya adalah saya nggak mau nih, saya nyobain Miro dan saya harus baca manual, itu capek banget, melelahkan kalau saya baca manual. Kemudian tolong jangan berikan saya UI yang jelek sehingga saya nggak tahu di mana saya harus misalnya mencari tombol untuk sign out, untuk keluar gitu. Saya nggak mau UI yang jelek. Oleh karena itu di Miro ada namanya, ada tutorial, ada video gitu ya. Kemudian ada namanya agak inspired by how others to do it. Di needs-nya ya, di needs-nya itu saya ingin bisa menggunakan cukup dengan melihat bagaimana orang lain menggunakannya gitu. Berarti ya mungkin disediakan templates ya, templates yang orang lain udah bikin sehingga kita bisa menirunya gitu. Dan juga disediakan workspace.
Workspace itu saya bisa explore Workspace dengan cara mudah dan saya tahu fitur-fiturnya apa aja. Nah, itu need and pain. Sehingga si bagian developer dia harus bikin namanya onboarding tutorial, harus bikin. Workspace-nya harus dibikin intuitif, mudah dipahami. Kemudian ada template library harus dibikin. Kemudian ini sama ini ya, onboarding tutorial gitu ya. Nah, terakhir di ujung ya, kalau memang tidak ada tahap lagi, sharing. Sharing itu adalah tahap di mana orang tuh akhirnya suka dengan aplikasi kita dan dia mau merekomendasikan aplikasi kita ke orang lain. Kalau misalnya teman-teman bikin game, orang tuh suka dengan game kita dan dia mau merekomendasikan game itu ke orang lain. Itu how? Itu gimana caranya? Gitu. Nah, kalau di sini saya akan kita bisa memperkirakan dia akan merekomendasikan kalau pertama saya bisa langsung bikin tanpa harus tutorial bertele-tele. Jadi pas nyoba Miro pertama kali udah bisa bikin. Dan kemudian saya udah bisa langsung kolaborasi sama orang lain. Nggak ribet, jadi tinggal klik, saya share link, orang bisa langsung join ke Miro. Kemudian saya bisa belajar dari orang lain cara menggunakan Miro dengan cara yang mudah. Kalau 3 ini terpenuhi, maka mereka akan jadi agent of share kita. Dia akan suka dan dia akan merekomendasikan aplikasi ini ke orang lain. Nah, oleh karena itu, actionnya apa? Dia pasti akan ngajak orang lain, kemudian awal-awal ya open dokumen ya, akan start creating right away, berarti ya awal-awal tuh untuk bikin dokumen baru nggak sulit gitu. Tinggal klik sekali, langsung keluar dokumen baru. Kemudian akan learn from how others do it, saya bisa belajar dari template. Template yang udah dibikin sama orang lain. Berarti developer harus menyediain template library, menyediain sharing, cara nge-share, dan menyediain cara untuk membuat dokumen baru. Nah, dengan cara itu, customer jadi happy. Jadi sebenarnya kita menggiring yang awalnya full burden, penasaran, nggak tahu, jadi happy customer. Tuh, jadi kita giring, kita definisikan gimana caranya nih dari yang full burden jadi customer happy. Nah, yang 2 di bawah kita skip dulu ya, kita nggak sampai ke bawah dulu karena ini untuk tim. Kita kan sekarang sendiri-sendiri dulu. Nah, saya kasih contoh lagi, ada satu lagi, yang ini yang Indonesia, saya co-create dengan anak 4304 tadi. Dia mewawancari seorang sastrawan. Jadi dia mewawancari seorang sastrawan. Problemnya adalah dia suka bikin puisi. Tapi kalau bikin puisi upload ke medsos, puisinya selalu dicontek orang, diplagiat orang gitu. Nah, jadi sebenarnya di sana ada problem. Dia bingung dan dia malas gitu bikin puisi lagi karena setiap dia ngupload puisi ke internet, puisinya tuh dicontek orang, diplagiat orang tanpa menyebutkan kredit nama dia dan dia nggak suka itu. Makanya disebut personanya adalah sastrawan junior. Apa yang dia butuhkan? Jadi dia butuh ada aplikasi karya sastra yang bisa gampang makainya. Saya bisa nyari karya sastra orang lain, mudah dipahami, mudah digunakan, dan yang paling penting, ini sesama pegiat sastra saling mengapresiasi. Gitu. Jadi pain-nya adalah kalau dia bikin puisi itu suka dikit gitu ya mau mengapresiasi puisi dia gitu. Kalau dia bikin puisi di rumah, orang rumahnya nggak ada yang appreciate gitu ya. Jadi dia pengen ada sebuah aplikasi medsos yang kalau dia ngupload puisi, dia langsung dapat apresiasi dari komunitas sastrawan lagi gitu. Nah, ditulis. Kemudian apa burden-nya? Burden-nya apa? Misalnya selama ini susah nyari aplikasi serupa. Jadi belum ada medsos khusus sastrawan itu belum ada. Jadi mencari karya sastra itu susah di internet sekarang. Jadi kalau ada medsosnya itu bakal keren banget. Kemudian ya kendala jaringan, lumrah ya di mana-mana aplikasi pasti ada. Belum ada nih aplikasi media sosial buat pegiat sastra.
Belum ada. Belum ada. Aplikasi buat artis ada gitu ya. Buat orang yang senang bikin karya 2 dimensi, karya 3 dimensi ada. Aplikasi buat yang suka olahraga ada, misalnya kayak Strava gitu ya, medsos. Nah, tapi medsos untuk pegiat sastra itu kan belum ada. Dan masalah dia juga adalah karya sastra itu cenderung diplagiat orang. Banyak gitu. Jadi dia kapok ngupload puisi ke internet. Karena karyanya diplagiat orang lain tanpa kredit gitu ya. Apa yang mereka persona ini bisa lakukan? Dia bisa edukasi teman-temannya, dia bisa bikin konten sastra, dia juga bisa ngasih support buat teman-temannya yang belum ngerti IT. Nah, ini tahap 1. Jadi definisikan dulu personanya siapa. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, outcome-nya apa? Setelah dia nyoba aplikasi kita, apa yang akan terjadi? Sekarang apa yang bisa dia lakukan kalau dia bisa menggunakan aplikasi kita? Pertama, dia bisa mencari karya sastra lebih cepat. Jadi pas dia masuk ke aplikasi kita, wow, sastrawan tuh men-share karya-karya mereka semua gitu. Kemudian ada cara yang mudah, intuitif untuk bikin puisi dan mempublikasikannya. Jadi word editornya gampang. Dan kemudian member bisa saling memberi apresiasi dan tidak mudah diplagiasi oleh orang lain. Jadi dia happy banget. Dia akan happy dengan aplikasi medsos ini ketika ada sebuah sistem, apakah itu AI atau apa, yang mencegah kontennya diplagiat orang lain. Dan pasti happy. Wah, saya akhirnya menemukan medsos yang bisa seperti ini. Nah, apa yang bisa finally avoid doing? Apa yang bisa dihindari? Nah, sekarang member nggak lagi harus lama mencari karya yang manual. Jadi kalau googling itu kadang suka susah nyari puisi. Tapi kalau udah ada medsosnya, sastrawan tuh ngumpul, mereka saling share puisi, mereka jadi nggak lama lagi mencari karya puisi. Kemudian member nggak lagi harus berdebat soal siapa yang memplagiat. Kadang problemnya gitu. Siapa yang memplagiat duluan gitu ya? Ini ada 2 puisi. Siapa yang plagiat, siapa yang diplagiat. Karena sistem di aplikasi sudah mengcover. Dan kalau misalnya ada lagi yang lain, silakan tulis di sini gitu ya. Jadi nggak harus 3, 4, 5 boleh. Sehingga perubahan apa yang muncul karena aplikasi sastrawan ini? Pertama, peminat sastra meningkat. Karena ada semacam assurance, ada semacam jaminan karya yang dia upload terjaga originalitasnya dan tidak akan diplagiat orang lain. Meningkat peminat sastra. Dan yang kedua karena ada budaya saling apresiasi di sana. Apakah budaya ngasih jempol, ngasih hati atau apa gitu ya. Mungkin kan kalau dalam sehari-hari kita kalau bikin puisi mungkin krik-krik gitu ya, nggak ada yang mengapresiasi puisi saya gitu. Tapi kalau ada aplikasi medsos pegiat sastra, isinya sastrawan, wah pasti banyak yang mengapresiasi, kan? Dan yang berubah apalagi sekarang sastrawan bisa mendapatkan penghasilan. Gitu. Nah ini contoh kasus aplikasi medsos untuk sastrawan. Nah gimana dong cara dari kiri bisa berpindah ke kanan? Nah kita definisikan. Pertama discovery. Apa yang mereka lakukan pada saat pertama journey, yaitu aplikasinya diperkenalkan ke komunitas gitu kan. Kenapa? Karena di komunitas itu butuh sebuah aplikasi yang safe dan healthy untuk sastrawan berbagi karya. Kemudian burden-nya adalah ya ini kan needs and pains gitu ya, needs and pains. Burden-nya adalah selama ini kalau saya upload karya di medsos itu dicontek dan diplagiat secara sadis dan membabi buta gitu. Mereka ngambil karya saya tanpa menyebutkan nama saya, kan? Nah, sehingga touch point-nya apa? Touch point-nya adalah harus ada flyer atau iklan atau web yang memberikan penjelasan menjawab pain-nya ini. Ayo coba aplikasi kami. Sebut aja namanya. Aplikasinya Sastrabook misalnya, atau Sastragram, apapun lah bebas. Di Sastragram ini kamu bisa gini-gini upload puisi tanpa worry,
karena puisi kamu nggak akan diplagiat. Wah, itu touch point pertama. Jadi flyer, iklan di web, dan kawan-kawan. Customer feelingnya pada saat itu adalah dalam kondisi in burden. Karena dia punya problem kan. In burden. Langkah kedua, registration. Kenapa mereka mau register ke aplikasi kita? Kita harus definisikan langkah-langkah apa atau fitur-fitur apa dari kita yang membuat mereka mau register ke aplikasi kita. Pertama, karena pas mereka nyobain aplikasi kita mudah, cara makanya mudah, UI-nya juga menarik. Kemudian yang paling keren adalah sistem mendeteksi plagiat. Pas mereka nyoba, uji coba gitu ya, sistem tuh bisa langsung ngasih tahu ini plagiat, ini enggak. Dan kemudian pas mereka nyobain ngupload puisi, itu dari komunitas tuh langsung ngasih jempol, langsung ngasih heart. Wah, seneng banget tuh kayak gini mah, gitu kata sastrawan. Saya bakal sering-sering bikin puisi, karena setiap saya upload puisi ke sini, banyak yang mengapresiasi saya gitu. Nah, di sini keinginannya apa? Keinginannya sistem validasi plagiat yang ketakutan gitu ya. Ketakutannya adalah saya takut kalau di aplikasi ini sistem validasi plagiatnya belum di label. Kita dijawab sama kita sistem mendeteksi plagiat yang terpercaya. Kemudian ada ketakutan, bukan ketakutan, ada keinginan kalau saya ngupload puisi di sini banyak yang notice dan memberikan apresiasi buat saya. Wah, nah buatlah sistem apresiasi yang dibuat sangat mudah, yaitu dengan sistem jempol atau heart gitu ya, atau lainnya. Atau ada juga mereka menginginkan ada sistem plagiarism checker yang akurat dan cepat mendeteksi plagiat. Kemudian ada jaminan karya sastra tidak mudah diplagiasi. Ini jadi touch point, titik-titik sentuh yang akhirnya membuat mereka mau register, mau jadi member kita kalau ada ini gitu. Nah, dan ini dapat pada saat wawancara gitu ya, lewat 4 ini. Oleh karena itu, developer menyiapkan yang namanya form registrasi, kemudian menyiapkan yang namanya sistem untuk plagiat, sistem untuk apresiasi, itu disiapkan di sini gitu ya. Pada saat ini user masih penasaran pas ini registrasi. Kemudian tahap 3 ada namanya onboarding, nyobain pertama kali. Mereka pasti pas buka aplikasi pertama kali mereka ingin melihat karya sastra teman mereka. Jadi pas masuk tuh, ini karya sastra teman saya. Pertama kali nyoba tuh, ada teman saya udah bikin puisi duluan misalnya. Kemudian mereka nggak mau sulit merubah profil dan dia nggak mau sulit misalnya mencari menu atau navigasi. Makanya di actionnya adalah ada tutorial cara menggunakan. Kemudian untuk membangun lingkungan yang positif ada sistem menghapus komentar hate speech. Jadi kalau ada yang ngejelek-jelekin, sistem tuh bisa menghapus, dia bisa detect gitu. Nah, kemudian UI yang bagus dan lingkungan yang positif. Itu ya. Ini yang mereka dapatkan pertama kali sehingga mereka miss pada pandangan pertama. Oleh karena itu developer harus menyediakan yang namanya bukan mini game ya. Ini masalah. Harus menyiapkan yang namanya tutorial, kemudian share ke medsos ya. Share ke medsos berarti ini ya. Di sini bukan. Ini harus menyiapkan namanya AI untuk mendeteksi komentar hate speech ya. Nah, ini harus ada gitu ya touch point-nya. Kemudian fitur mengapresiasi karya orang yang lain, apakah jempol atau kudo atau love gitu ya. Kemudian UI yang intuitif. Nah, misalnya gitu. Nah, di sini mereka dalam kondisi nggak tahu cara makainya. Jadi kita sediakan tutorialnya. Nah, akhirnya dari mereka sering make, yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti, berulang-ulang make, tibalah mereka pada tahap yang namanya sharing atau agent untuk berbagi gitu ya.
Meja untuk berbagi ini kok pindah ya? Sini kali ya. Wah, kok pindah? Nah. Apa yang membuat orang tuh akhirnya mau puas dengan aplikasi kita dan mau mengajak orang lain pakai aplikasi kita? Pertama, yang pertama adalah pada saat mereka membuat karya saat itu juga. Jadi pas buka aplikasi mereka langsung bisa bikin karya. Kemudian saya bisa share ke media sosial saya tentang puisi yang udah saya upload. Jadi ini mirip kayak Wattpad ya. Ada yang tahu Wattpad? Wattpad tuh buat novel. Wattpad ya, Wattpad atau Wattpad gitu. Buat novel. Tapi kalau ini buat puisi bisa, novel bisa, prosa bisa. Dan mereka akhirnya akan mengajak orang lain gabung untuk mencoba fitur basic. Apa yang mereka dapatkan di fitur sharing? Ini karena saya mendapatkan poin dari karya yang saya buat. Saya mendapatkan jempol yang banyak dari puisi yang saya buat. Kemudian ada fitur-fitur yang basic itu free, nggak bayar gitu. Jadi karena 3 hal ini, ya, akhirnya mereka bisa membuat karya saya itu juga, bisa share ke medsos, dan bisa ngajak orang lain gabung menggunakan aplikasi sastrawan tadi. Jadi developer butuh bikin apa? Developer butuh yang namanya share to medsos, kemudian list poinnya, page poin dari sastrawan, dan lainnya gitu ya. Fitur-fitur basic dari aplikasi sastrawan. Nah, dan boleh tambah lagi ya, nggak harus 3, ini kan hanya contoh saja. Nah, dengan fitur-fitur ini, fitur-fitur andalan ini, akhirnya mereka bisa loyal dan mereka mau merekomendasikan aplikasi ini ke orang. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang 2 ini nggak usah, kita nggak bahas sampai 2 ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang customer journey? Dari teman-teman? Ahmad Muin, silakan Muin. Pak mau tanya Pak. Itu buat menggaitkan, kalau di contoh ini kan temanya sastra ya. Iya. Aplikasinya. Itu kan rata-rata kan mainnya komunitas Pak. Buat menggait komunitasnya itu gimana? Sebenarnya. Menggait komunitasnya. Iya, maksudnya ngedeketin komunitasnya gitu. Oh, jadi memang persona ini sebenarnya mewakili komunitas. Jadi kan yang punya sifat ini kan gak hanya 1 orang gitu ya. Banyak orang yang seperti ini. Nah, jadi langkahnya adalah actionnya datang ke komunitas sastra dan kenalkan ini ada aplikasi, silakan baca flyernya dan silakan coba. Gitu. Sesuai dengan customer journey ini diperkenalkan ke komunitas. Mungkin yang dari 10 orang yang kita tawarkan ada 5 atau 3 yang berminat. Nah, 3 itu diprospek, diikuti langkah-langkahnya dari sini ke sini ke sini dan akhirnya mereka jadi mau mengajaknya pada orang lain. Nanti dievaluasi sejauh mana mereka mau mengajak pada orang lain gitu. Nanti evaluasi lagi. Kalau misalnya ternyata kurang strong gitu ya, maka balik lagi ke empathy map. Ada yang kurang nggak? Dipetakan ke customer journey map. Karena apa yang membuat dia nggak satisfy gitu? Nah, kita kasih kuesioner. Jadi di-improve dulu, terus aplikasinya di-improve, sampai benar-benar sesuai dengan target dari customer journey map. Mereka, jangan-jangan yang 3 ini tuh bukan fitur killer gitu ya, bukan killing fitur. Ada fitur lain yang mereka butuhkan dan itu belum ada di aplikasi kita. Nah, itu di-reset lagi. Semakin improve aplikasinya, semakin puas ya hasil evaluasinya, makanya join kan semakin banyak. Gitu Muin.
Oke, Pak. Ya, jadi dengan customer journey ini namanya iterasi satu gitu ya. Iterasi satu. Kita coba dengan sesuai apa yang kita rencanakan sekarang. Kita rencanakan, lakukan empathy map lagi pas dia nyoba aplikasinya, kita lihat lagi gitu. Gimana emosinya, emoji segala macam. Terus kita iterasi lagi, kita lengkapi lagi sih customer journey-nya. Jangan-jangan ada yang kurang. Jadi antara empati dengan divine, ini kan kita udah proses divine. Itu nanti bisa balik lagi ke empati. Kalau ternyata belum satisfy, apa yang kurang? Berarti ada yang miss. Nah, balik lagi ke empati. Jangan-jangan di bagian registrasi perlu ditambah fitur yang lain. Atau di bagian first use atau onboarding ditambah yang lain. Gitu terus iterasi. Meningkatkan satisfy index dari user. Apa yang kurang gitu ya? Oh, ini kurang. Perbaiki. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, nah saya ini sudah menugaskan ke customer journey untuk 4304. Ya, 4304 ini sudah saya buatkan. Ininya udah saya kopikan nih ya. Ini tadi punya Johan saya buatkan. Ini mumpung masih kosong kayaknya ya. Masih kosong. Nah, ini akan saya duplicate. Walaupun ada cuman dia ini doang apa namanya? Ngasih nama gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti boleh delete lah ininya, apa namanya, si lapak-lapak ini. Intinya yang tugas customer journey 4304 ini akan saya duplicate jadi 4302. Sebentar ya. Saya duplicate dulu. Nah, ini saya duplicate. Duplicate. 4302. Copy in the same project. Nah, sini ya. Copy. Mana tadi? Kok nggak ada? Robots. Tugas. Yang 4302 nya nggak ada ya. Duplicate. Go to board. So. Nah, ini ya. Nah, ini. Silakan teman-teman klaim lapaknya ya, seperti biasa. Saya share ke teman-teman. Nah. Oke. Oke, silakan sudah saya buatkan. Dah. Nah, ini sudah saya buatkan. Teman-teman bisa join. Pertama kali adalah klaim lapaknya ya. Ini saya buatkan 24 cukup nggak ya? Satu angkatan berapa nih?
Saya tambah deh. Nah, silakan klaim lapak dulu ya. Nah, klaim lapak dulu. Yang ini delete aja nih, yang di ini. Delete. Nah, siapa lagi ini? Rai, delete. Nela, delete. Oke, nah, silakan klaim lapak. Minggu depan agendanya adalah presentasi. Minggu depan itu kan bab 7 ya. Saya subscribe dulu. Nah, dan sekarang ini ya bab 6 ya. Praktis minggu depan adalah presentasi. Nah, presentasinya harapan saya adalah sudah menjadi topik PA yang real. Nah, jadi empathize dan divine-nya adalah mewakili apa yang teman-teman akan buatkan prototipenya, beneran akan dibuatkan prototipenya. Gitu. Benar-benar sudah dipikirkan matang-matang. Saya akan buat prototipe untuk nanti di akhir akan saya wujudkan prototipenya. Jadi minggu depan itu teman-teman sudah presentasi empathize dan divine. Maksudnya customer journey map dan empathize map. Jadi kalau PPT cukup 2 slide aja, nggak usah banyak-banyak. Dan itu semuanya ke bagian presentasi minggu depan. Jadi ini satu nilai lagi yang bab 8 adalah teman-teman mengisi proposal PA di bab 8. Karena presentasi empathize sama customer journey sudah, harusnya bab 8 tidak ada kendala. Karena teman-teman cukup memindahkan saja gitu. Dari customer journey map sama empathy map dipindahkan ke proposal PA. Sampai sini, ada pertanyaan dari teman-teman? Berarti bikin PPT, Pak? Sebenarnya sama aja sih. Mau teman-teman kasih lihat di Miro-nya langsung boleh. Di SS, di screenshot, pindahin ke PPT juga boleh. Intinya saya hanya melihat screen share-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman screen share, saya cuma lihat hasil screen share-nya aja. Siap, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, silakan teman-teman klaim lapak ya. Tugasnya sebenarnya deadline-nya itu adalah 6 November. Artinya 4 November teman-teman presentasi itu masih bisa diperbaiki gitu ya. 6 November kan hari Sabtu. Saya absen dulu. Tolong jangan keluar ruangan. Oh, gantian sekarang Raihan nih yang datangnya terlambat. Kan 02 ya. Week 6. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk kuliah sore ini. Silahkan mengisi customer journey map-nya. Bisa dilihat dari contoh yang sudah ada tadi punya Johan ya. Teman-teman tinggal disesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman akan kerjakan. Saya rasa cukup. Tetap sehat,
jaga 5M, semoga dalam waktu dekat kita bisa tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Makasih Pak.